Halo, selamat datang kembali di ruang terlelap. Di sini, kita akan meninggalkan lelahnya hari ini dan membiarkan cerita sederhana mengantar kita ke dunia mimpi. Di sebuah desa yang sunyi, di tengah kegelapan malam tanpa listrik, ada satu lentera kecil yang selalu menyala dengan cahaya lembut, menerangi dunia yang diliputi ketakutan dan kesepian. Namun, lentera itu lebih dari sekedar penerang jalan. Ia adalah simbol harapan, kebaikan, dan cahaya yang tak pernah padam meski dunia sekitar gelap. Dan sebelum kita lanjutkan kisah cerita ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe, karena setiap subscribe dari kamu jadi semangat kami untuk terus berkarya. Dan sekarang, mari kita lanjutkan kisah cerita ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung pegunungan, kehidupan berjalan perlahan. Hutan yang mengelilinginya memberikan ketenangan yang mendalam, tetapi juga kesunyian yang bisa membuat siapapun merasa kesepian. Di sana, tidak ada listrik yang menyala di malam hari. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti setiap sudut desa. Semua rumah tampak seperti bayangan, tenggelam dalam keheningan yang menyelimuti. Namun, di ujung desa, ada satu rumah yang selalu terlihat terang, bahkan ketika malam datang dengan gelapnya. Rumah itu milik seorang nenek tua bernama Nenek Sari. Setiap malam, lentera kecil yang terletak di jendela rumahnya akan menyala, mengeluarkan cahaya hangat yang terlihat jauh dari kejauhan. Lentera itu adalah satu-satunya sumber cahaya di desa yang gelap gulita. Leo, seorang anak muda yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya, merasa asing dan takut dengan kegelapan yang menyelimuti desa setiap malam. Sebelum pindah, ia terbiasa dengan cahaya kota yang tak pernah padam. Tapi di sini, semuanya terasa berbeda. Setiap malam, ia terjaga dengan perasaan cemas, mendengarkan suara-suara aneh dari luar jendela, suara angin yang berbisik melalui pepohonan. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan langit dipenuhi awan gelap, Leo memutuskan untuk keluar dan mencari tahu tentang lentera yang selalu menyala di rumah Nenek Sari. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju rumah itu, menelusuri jalan setapak yang sepi, hanya ditemani suara desiran angin. Saat ia semakin mendekat, cahaya dari lentera kecil itu semakin jelas terlihat, memantulkan kehangatan di tengah kegelapan. Leo mengetuk pintu rumah Nenek Sari dengan hati berdebar. Pintu itu terbuka perlahan, dan Nenek Sari menyambutnya dengan senyuman hangat. "Ah, Leo, apa yang membawamu ke sini di malam yang gelap ini?" tanya Nenek Sari dengan suara lembut, matanya yang keriput penuh kehangatan. Leo, yang sedikit gugup, menjawab, "Aku hanya ingin tahu, Nenek, mengapa lentera itu selalu menyala setiap malam? Di desa ini, semua orang tidur dalam kegelapan. Tapi Nenek, lentera itu terasa begitu terang." Nenek Sari tertawa pelan, mengundang Leo untuk masuk ke dalam rumah yang hangat. "Ah, lentera kecil ini sudah ada sejak lama, Leo. Ia bukan hanya sekedar cahaya. Ia adalah simbol harapan, kehidupan, dan kasih sayang yang tidak pernah padam." Leo duduk di samping nenek, menatap lentera kecil itu yang menyala dengan lembut. "Tapi, Nenek, mengapa hanya Nenek yang memiliki lentera ini? Mengapa tidak ada yang lain di desa ini?" Nenek Sari tersenyum, mengambil tangan Leo dengan lembut. "Karena lentera ini tidak hanya menyala dengan minyak, ia menyala dengan kebaikan, doa, dan rasa peduli yang diberikan oleh mereka yang mencintai dunia ini. Setiap kali seseorang menunjukkan kebaikan, lentera ini akan semakin terang. Cahaya yang menyala di sini adalah cahaya dari hati yang tulus." Leo mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada sesuatu yang dalam dari kata-kata Nenek Sari. Ia merasa bahwa lentera ini lebih dari sekedar benda yang bisa dilihat, tetapi lebih kepada sebuah pelajaran tentang bagaimana kehidupan bisa dipenuhi dengan cahaya,
meskipun di tengah kegelapan sekalipun. "Apakah aku bisa membantu menjaga lentera ini, Nenek?" tanya Leo dengan semangat. Nenek Sari menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Tentu saja, Leo. Lentera ini bisa hidup karena orang-orang yang peduli dan menjaga kebaikan di dunia ini. Mulai malam ini, kamu juga menjadi bagian dari cahaya ini." Sejak malam itu, setiap kali Leo melihat lentera kecil yang menyala di rumah Nenek Sari, ia merasa lebih tenang. Meski desa itu tetap sunyi, ia tahu bahwa lentera kecil itu akan selalu ada untuk memberikan cahaya, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan Leo semakin sering mengunjungi Nenek Sari di malam hari. Setiap kunjungan, ia semakin memahami makna dari lentera itu. Nenek Sari mengajarkan bahwa cahaya itu bukan hanya tentang terang, tetapi tentang bagaimana hati kita bisa bersinar melalui tindakan kecil. Seperti lentera yang menyala, kebajikan yang dilakukan dengan tulus juga memiliki kekuatan untuk menerangi jalan kita, meski dunia di sekitar kita gelap. Suatu malam, setelah membantu nenek membersihkan halaman rumah, Leo bertanya, "Nenek, bagaimana cara menjaga cahaya itu tetap menyala? Bagaimana cara memastikan lentera ini tidak padam?" Nenek Sari tersenyum dan mengelus kepala Leo dengan lembut. "Kamu sudah mulai memahami, Leo. Lentera ini akan tetap menyala selama kita menjaga kebaikan di hati kita. Setiap kali seseorang membantu orang lain, berbagi kebahagiaan, atau memberikan harapan, cahaya lentera ini semakin terang. Tetapi ingat, kegelapan juga datang dari dalam diri kita, dari rasa takut, kebencian, dan keserakahan. Kita harus berusaha menghindarinya." Leo terdiam, merenung. Ia merasa seolah-olah ada dunia baru yang terbuka di hadapannya. Dunia yang penuh dengan makna dan kebaikan yang bisa ia bagi kepada orang lain. Pada malam yang sama, badai besar tiba-tiba datang menghantam desa. Angin bertiup kencang dan hujan turun deras. Leo yang sedang berjalan pulang dari rumah Nenek Sari merasa cemas. Malam ini terasa lebih gelap dari biasanya, dan angin yang menggoyangkan pohon-pohon membuatnya merasa tidak aman. Setiap langkah terasa berat, seolah kegelapan semakin menelannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Leo menoleh dan melihat seorang perempuan tua yang berjalan perlahan dengan payung besar. "Nenek?" Leo memanggil, mengenali wajah yang familiar. Itu adalah salah satu penduduk desa yang biasa membantu nenek dengan pekerjaan-pekerjaan ringan. "Nenek Mima," seru Leo mendekat. "Ah, Leo, kenapa kamu berjalan sendirian di malam gelap ini?" tanya Nenek Mima, khawatir. Leo menghela napas. "Aku merasa takut, Nenek. Angin dan hujan begitu kencang. Semua terasa begitu gelap." Nenek Mima tersenyum dan melambai ke arah langit yang gelap. "Kegelapan memang bisa menakutkan, Leo. Tetapi ingatlah bahwa kita selalu punya pilihan untuk membawa cahaya dalam kegelapan. Coba lihat ke sana," katanya sambil menunjuk ke rumah Nenek Sari yang terletak di ujung desa, masih terang oleh cahaya lentera kecil. Leo menatapnya dan merasakan kehangatan dari cahaya itu, meskipun ia jauh di kejauhan. "Apakah lentera itu bisa menyinari kita di malam yang gelap ini, Nenek?" Nenek Mima tertawa pelan. "Lentera itu bukan hanya untuk dilihat, Leo. Ia juga untuk dirasakan dalam hati kita. Ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari cahaya yang akan mengusir kegelapan." Leo merasa sedikit lebih tenang. Dengan perlahan, ia mulai berjalan menuju rumah Nenek Sari. Di sepanjang jalan, meskipun badai semakin keras, hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa ada kebaikan di sekitarnya, dan bahwa ia bisa membawa sedikit cahaya kepada orang lain. Setibanya di rumah Nenek Sari,
Ia menemukan nenek sedang duduk di depan lentera kecil itu, tersenyum. "Aku tahu kamu akan datang, Leo," kata Nenek Sari dengan lembut. Terkadang, kegelapan di luar sana hanya membuat kita lebih menghargai cahaya yang ada dalam hati kita. Leo duduk di sampingnya, menatap lentera yang menyala, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia sadar bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil untuk membantu orang lain, atau bahkan sekedar berbagi senyum, adalah bentuk cahaya yang bisa mengusir kegelapan dalam hidup mereka. Lentera itu, yang kini lebih terang dari sebelumnya, mengajarkan Leo bahwa ia bukan hanya penerima cahaya, tetapi juga bisa menjadi pemberi cahaya bagi dunia di sekitarnya. Namun, meskipun hatinya lebih tenang, ada sesuatu dalam dirinya yang masih terasa gelap. Malam itu, badai besar yang menghantam desa membawa rasa takut yang lebih dalam. Leo tahu bahwa angin dan hujan tidak hanya menggoyangkan pepohonan, tetapi juga menggoyangkan rasa takut dalam hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa menjadi cahaya bagi orang lain jika dirinya sendiri masih merasa cemas. Hari berikutnya, ketika badai telah reda dan langit kembali cerah, Leo pergi ke ladang untuk membantu keluarganya. Tetapi meskipun matahari bersinar terang, perasaan takut itu masih ada dalam dirinya, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Ia merasa seolah-olah kegelapan itu ada di dalam hatinya, tidak bisa ia singkirkan begitu saja. Ketika ia sedang berjalan pulang, Nenek Sari muncul di jalan setapak. Matanya yang bijaksana memandang Leo dengan penuh pengertian. "Ada apa, Leo? Kenapa wajahmu tampak cemas?" Leo berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Aku merasa takut, Nenek. Badai itu datang begitu mendalam, dan meskipun sekarang langit cerah, aku masih merasa gelap di dalam hatiku." Nenek Sari mengangguk pelan, kemudian berkata dengan lembut, "Kegelapan di luar memang menakutkan, Leo. Tetapi kegelapan yang paling menakutkan adalah kegelapan dalam hati kita sendiri. Kamu takut karena kamu merasa tidak cukup kuat, bukan?" Leo mengangguk perlahan. "Aku merasa seperti lentera itu. Kadang menyala, kadang redup. Aku takut kalau aku tidak bisa menjaga cahaya itu tetap terang." Nenek Sari tersenyum dengan penuh kasih, lalu mengajak Leo untuk duduk di bawah pohon besar yang teduh. Lentera itu selalu menyala karena orang-orang di desa ini selalu berbagi kebaikan. Tetapi ingatlah, Leo, cahaya itu tidak selalu harus terang sepanjang waktu. Ada saat-saat ketika kita merasa lelah dan merasa cemas. Itu adalah bagian dari hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setiap kali kita jatuh. Cahaya yang paling indah bukanlah cahaya yang tidak pernah padam, tetapi cahaya yang tetap menyala meski diterpa badai. Leo merenung, merasa kata-kata Nenek Sari meresap dalam hatinya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, bahkan cahaya sekalipun bisa redup. Tetapi yang membuat lentera itu tetap menyala adalah usaha untuk terus menjaga kebaikan dan harapan, bahkan ketika rasa takut datang menghampiri. Malam itu, ketika ia berjalan pulang setelah membantu Nenek Sari menyiapkan makan malam, Leo mendengar suara angin yang berbisik melalui pepohonan. Suara itu tidak lagi menakutkan. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat kata-kata Nenek Sari. Cahaya yang tetap menyala meski diterpa badai. Dengan langkah mantap, Leo melanjutkan perjalanannya pulang. Ia tahu bahwa meskipun ketakutannya masih ada, ia bisa memilih untuk tidak membiarkannya menguasai dirinya. Cahaya dalam dirinya tidak harus selalu terang, tetapi ia bisa membuatnya tetap menyala, bahkan dalam kegelapan. Sesampainya di rumah, Leo duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang cerah. Di kejauhan, ia melihat rumah Nenek Sari dengan lentera kecil yang selalu menyala. Leo tersenyum, merasa lebih tenang. Kali ini, ia tidak lagi merasa sendirian dalam kegelapan. Ia tahu bahwa setiap langkah kecilnya, meskipun penuh ketakutan,
adalah bagian dari cahaya yang ia bawa untuk dirinya sendiri dan untuk dunia di sekitarnya. Namun, meskipun hatinya lebih tenang, malam itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Ketika Leo tiba di rumah Nenek Sari keesokan harinya, ia melihat nenek itu sedang duduk di depan lentera kecil yang tampak lebih redup dari biasanya. Cahaya yang biasa menyinari ruangan itu kini tampak lebih lemah, seolah-olah terombang-ambing oleh angin yang tidak terlihat. "Nenek, apa yang terjadi dengan lentera itu?" tanya Leo dengan khawatir mendekat ke meja tempat lentera itu terletak. Nenek Sari memandang lentera itu dengan tatapan penuh perhatian. "Lentera ini, Leo, menyala bukan hanya karena minyak atau bahan bakarnya. Ia menyala karena kebaikan dan harapan yang diberikan oleh setiap orang yang peduli. Tetapi terkadang dalam hidup kita melupakan cahaya itu. Kita terlalu sibuk dengan kesibukan sehari-hari atau terlalu banyak merasa cemas, sehingga cahaya itu mulai memudar." Leo menatap lentera itu dengan cemas. "Tapi, apakah lentera ini akan padam, Nenek?" Nenek Sari mengangguk pelan. "Cahaya itu hanya akan padam jika kita membiarkannya. Tetapi selama kita ingat untuk memberi kebaikan dan berbagi harapan, lentera ini akan terus menyala. Bahkan jika dunia di luar terasa gelap, selalu ada kesempatan untuk menyulut kembali cahaya yang ada di hati kita." Leo merenung sejenak. Ia tahu bahwa lentera kecil itu adalah simbol dari segala kebaikan yang ada di desa ini. Tetapi ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu ia lakukan untuk menjaga agar cahaya itu tetap hidup. Ia merasa bahwa tidak hanya Nenek Sari yang bertanggung jawab menjaga lentera itu, tetapi seluruh desa. Keesokan harinya, Leo berjalan keliling desa, berbicara dengan para penduduk yang ia temui. Ia bertanya kepada mereka tentang lentera dan apa arti cahaya bagi mereka. Setiap orang memberikan jawabannya, mulai dari cerita tentang kasih sayang keluarga hingga tentang harapan untuk masa depan yang lebih baik. Semua cerita itu membawa sedikit cahaya dalam hati Leo. Leo kembali ke rumah Nenek Sari dengan hati yang lebih penuh. Ia menceritakan segala yang ia pelajari dari penduduk desa, dan Nenek Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kita sering lupa, Leo, bahwa cahaya itu tumbuh dari dalam hati kita," kata Nenek Sari. "Dan kita harus menjaga agar cahaya itu tetap menyala dengan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, bahkan di saat-saat yang sulit." Dengan tekad baru, Leo memutuskan untuk melakukan lebih banyak lagi. Ia mulai membantu penduduk desa yang membutuhkan, memberikan senyuman kepada mereka yang merasa cemas, dan berbagi cerita-cerita indah yang mengingatkan mereka akan kebaikan. Ia merasa seperti lentera itu kembali menyala dalam dirinya, lebih terang dari sebelumnya. Malam itu, ketika Leo kembali ke rumah Nenek Sari, ia melihat lentera kecil itu sudah kembali menyala dengan cahaya yang lebih terang. Ia tersenyum, merasa lega. Meskipun dunia di luar bisa terasa gelap, ia tahu bahwa dengan sedikit usaha, kita semua bisa membawa cahaya ke dalam kehidupan orang lain. Leo menyadari bahwa lentera kecil itu bukan hanya milik Nenek Sari, tetapi milik seluruh desa. Dan ia, seperti orang-orang lain, juga memiliki cahaya yang bisa ia bagi. Malam itu, setelah berhari-hari membantu desa, Leo merasa seolah-olah ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Ia berjalan pulang dengan hati yang lebih ringan, merasa tidak hanya diterangi oleh cahaya lentera, tetapi juga oleh cahaya yang berasal dari dirinya sendiri. Setiap senyuman yang ia bagikan, setiap kebaikan yang ia lakukan, membawa lebih banyak cahaya ke dalam hidupnya. Ketika ia sampai di rumah, ia kembali menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar dengan lembut, seolah mereka juga ikut merayakan cahaya yang telah ia temukan. Leo tahu bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan setiap malam mungkin akan ada kegelapan yang datang menghampiri. Namun, ia juga tahu
bahwa selama ia terus menjaga kebaikan dan berbagi harapan, cahaya itu akan terus ada. Pada malam yang sama, Nenek Sari datang mengunjungi rumah Leo. "Leo," katanya dengan lembut, "aku melihat bagaimana cahaya itu menyala dalam dirimu. Kamu sudah belajar banyak tentang menjaga lentera ini." Leo tersenyum. "Aku tidak tahu kalau menjaga lentera itu bisa membuat hatiku begitu penuh, Nenek. Aku merasa lebih dekat dengan orang-orang di desa ini, lebih mengerti apa arti kebaikan." Nenek Sari duduk di sampingnya, memandang bintang-bintang di langit. "Kamu sudah memahami dengan baik, Leo. Cahaya bukan hanya datang dari lentera kecil ini, tetapi dari hati kita. Setiap tindakan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, akan menyulut cahaya dalam hidup kita. Dan cahaya itu, meskipun tampak kecil, bisa membawa kehangatan yang luar biasa bagi orang lain." Leo mengangguk, merasakan kata-kata Nenek Sari semakin mendalam dalam hatinya. "Aku merasa seperti cahaya itu kini ada di dalam diriku, Nenek, dan aku ingin terus menjaganya." Nenek Sari tersenyum. "Itulah yang membuat lentera ini abadi, Leo. Tidak hanya karena cahaya yang kita lihat, tetapi karena cahaya itu ada dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Lentera ini akan selalu menyala selama kita terus memberi, berbagi, dan menjaga hati kita tetap penuh cahaya." Keesokan harinya, desa merayakan festival tahunan mereka. Sebuah acara yang sederhana tetapi penuh kebersamaan. Leo, dengan hati yang penuh, membantu menyiapkan segala sesuatu bersama para penduduk desa. Ia merasa lebih dekat dengan mereka, dan lebih penting lagi, ia merasa bahwa dirinya telah menemukan tempatnya di dunia ini. Saat malam tiba, seluruh desa berkumpul di lapangan. Setiap rumah di desa menyalakan lentera mereka sendiri, dan langit malam yang gelap kini dipenuhi dengan cahaya yang bersinar lembut. Leo berdiri di tengah-tengah lapangan, melihat betapa indahnya dunia ini ketika setiap orang membawa cahaya mereka sendiri. Lentera kecil yang dulu hanya menyala di rumah Nenek Sari, kini menjadi simbol dari setiap tindakan kebaikan, dari setiap hati yang terbuka untuk memberi dan berbagi. Leo tahu bahwa meskipun perjalanan hidup penuh dengan kegelapan, selama ada orang yang peduli, selama ada cahaya di hati kita, dunia ini akan selalu menemukan cara untuk menyinarinya. Dengan senyuman di wajah, Leo berdiri di samping Nenek Sari, menatap lentera kecil yang menyala di rumah nenek yang kini terlihat lebih terang dari sebelumnya. Ia merasa bangga, tidak hanya karena lentera itu menyala, tetapi karena ia telah menjadi bagian dari cahaya yang tak akan pernah padam.